Abi Amir ngobrol-ngobrol nih tentang kesehatan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahmatullah. Abi Amir ngobrol-ngobrol nih tentang kesehatan. Pada saat pandemi seperti ini memang kita tetap harus membangun imunitas, yaitu kekuatan dari dalam tubuh kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan dalam diri kita ini yaitu kekebalan. Nah, kekebalan ini yang harus kita bangun. Kita harus berikhtiar untuk membangun kekebalan itu, sebab yang namanya virus ya harus ada antivirus, dan antivirus itu harus diupdate terus. Misalnya kita punya laptop ya, maka antivirus kita itu harus diupdate, karena virus-virus yang datang itu juga terupdate ya. Kadang-kadang versi baru nggak dikenal kalau antivirusnya tidak terupdate. Nah, sama dengan tubuh kita, jadi kita itu juga harus selalu mengupdate antibodi kita, imunitas kita, supaya kita benar-benar selalu bisa menghadapi ya virus-virus apapun yang datang kepada kita. Nah, ini sunatullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan hal-hal yang bersifat ritual, ada juga yang bersifat ikhtiar. Kalau yang bersifat ritual ya kita bangun sebelum fajar, kita berwudu, kemudian kita menghirup air, membasuh tangan, itulah merupakan ritual kita. Dan kita bersujud, itu semua posisi-posisi sholat, itu gerakan-gerakan sholat, itu secara otomatis membangun imunitas dalam tubuh kita dan memberi kesehatan kepada kita. Termasuk juga membaca Quran. Jadi membaca Quran itu memberikan ketenangan kepada kita, dan ketika kita tenang, imunitas akan naik. Tapi ketika kita selalu serba khawatir, serba takut, serba gelisah, maka imunitas akan turun. Maka dengan kita memperbanyak baca Quran, berzikir kepada Allah, mendekati Allah, kita akan otomatis imunitas kita akan tumbuh. Nah, ini secara ritual ya. Nah, zikir pagi, zikir sore, semua itu menguatkan imunitas kita. Tapi syaratnya kita dalam melaksanakan itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Memang niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar ritual begitu saja, tidak, harus ada dengan niatnya, membaca Quran dengan niat dan khusyuk. Dari situ akan lahir imunitas itu. Kebanyakan orang melaksanakan ibadah ritual itu tapi bukan dalam rangka dia beribadah kepada Allah, tapi sekedar mengisi waktu kosong atau sekedar ya menggugurkan kewajiban, bukan dengan kekhusyuan, dengan penjiwaan. Akhirnya imunitas tidak tumbuh seperti itu. Nah, ini segi ritual. Segi ikhtiar ya kita diajar oleh Nabi agar kita ya memakan 7 biji kurma gitu ya. Kalau ada kurma ajwa bagus, yang kalau nggak ada kurma yang lain, insya Allah semua kurma berkah, dan Allah telah menyebutkan kurma ini sebagai bagian daripada buah yang Allah berkahi. Juga kita minum habat sauda, minum madu, itu semua adalah merupakan bagian daripada membangun imunitas kita secara ikhtiari. Nah, itu ya mungkin sharing Abi Amir supaya kita tetap terjaga kesehatan kita dalam masa pandemi ini. Di saat yang sama dalam masa pandemi seperti ini, kita tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya. Karena memang wabah ini tidak kelihatan gitu. Dan di zaman Nabi, ketika Nabi memberikan panduan ya, kalau kamu mendengar ada sebuah ta'un dan kamu sedang di tempat itu, jangan keluar. Idza waqa'tum bitta'un wa antum biha fala takhruju minha. Kalau kamu sedang dalam kondisi di mana terkepung oleh ta'un, jangan keluar. Tapi kalau kau mendengar, kita sami'tum bi ardin bitta'un bi ardin fala tadkhulu ilaiha. Tapi kalau kamu mendengar bahwa ada wabah
tongol di sebuah tempat, jangan masuk ke situ. Nah, termasuk juga kerumunan dan sebagainya, jaga jarak. Jaga jarak. Itu semua ada fikihnya. Karena apa fikihnya? Ya bukan sekedar kita semangat, tapi juga ada fikihnya, yaitu hifdzun nafs. Kita harus menjaga jiwa. Jangan sampai jiwa ini jadi korban gara-gara ketidaktahuan kita dalam menyikapi persoalan yang kita hadapi. Oke, insyaallah mungkin ini program nyantai bersama Abi Amir. Mudah-mudahan berkah selalu, sharing tentang kesehatan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pimna Aksi Wakagam, Ustaz Amir Faisal Fad, Tuan Syariah, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini, alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya, rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Tapi sekali Allah muliakan, insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan sebuah kemerdekaan. Negeri ini dan insya Allah saat ini kita sadar betul pangan rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Sekali Allah muliakan, pangan. saat perjuangan dilakukan oleh para pahlawan, lagi kelaparan. segenap elemen bangsa ini keluar dari rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki, sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini. Semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta pada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat di Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional. Kita menang sejarah kembali. Hebatnya bangsa ini telah membuktikan kebersamaan. Lugas Pak ini sudah menjelaskan pada kita 4 potensi bencana.